Apa saja HP Vivo terbaru yang telah masuk resmi di Indonesia? Untuk mengetahuinya, berikut kami telah rangkumkan deretan HP Vivo terbaru 2024. Clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from Eco Z9X hadir sebagai penerus dari Eco Z7X yang sudah dipasarkan sejak April 2023 di Indonesia. Eco Z9X resmi diumumkan kehadirannya di Indonesia pada 21 Mei 2024 bersama dengan Eco Z9. Eco membuat desain dari Eco Z9X ini terasa lebih fresh dan lebih minimalis. Eco Z9X menggunakan modul kamera berbentuk persegi dengan sudut yang melengkung. Bingkainya juga lebih datar dan tidak terlalu menonjol saat dilihat dari samping. Eco Z9X hadir dengan ukuran layar yang cukup luas yaitu 6,72 inci. Bisa dibilang, HP ini cocok untuk Anda yang senang menonton atau bermain game. Ukuran bezel yang mengelilinginya juga tidak terlalu tebal dengan rasio layar ke bodi 86,4%. Eco Z9X menjadi salah satu HP di kelasnya yang cukup tangguh. Hal ini lantaran chipset yang digunakannya yaitu Snapdragon 6 Gen 1, sudah mendukung jaringan 5G. Snapdragon 6 Gen 1 sendiri merupakan chip yang dibangun dengan proses fabrikasi 4 nanometer. Salah satu hal yang diunggulkan dari Snapdragon 6 Gen 1 ini adalah adanya teknologi AI generasi ke-7 sebagai pendukungnya. Misalnya untuk pemotretan dan perekaman video yang lebih bagus, jangkauan konektivitas yang lebih luas dan efisien, hingga kenyamanan saat bermain game. you to hear and don't show any fear. I've been Kemunculan Vivo X Fold 3 Pro menarik perhatian di pasar gadget Indonesia. Vivo X Fold 3 Pro membawa gebrakan baru dari seri sebelumnya sebagai produk ponsel lipat dengan segudang keunggulan. Mengutip laman resminya, Vivo X Fold 3 Pro menjadi smartphone lipat flagship pertama Vivo yang menawarkan pengalaman dan produktivitas di level lebih premium. Seri ini dirancang dengan desain ultralight dan ultra slim di industri smartphone lipat saat ini, dengan mempertahankan keunggulan performa yang ditunjang oleh ekuivalen 5700 mAh Bluefold battery yang powerful. Teknologi ini memungkinkan perangkat mempertahankan desain yang sangat tipis meskipun memiliki baterai yang lebih besar. Hadir dengan desain ramping, Vivo X Fold 3 Pro menawarkan pengalaman nyaman saat digenggam bagi pengguna ponsel lipat. feel like a dynamite. Sejak muncul kali pertama pada 2020, Vivo X Series dikenal sebagai HP kamera sentris. Kemampuan kamera HP Vivo seri ini memang bagus, baik secara fotografi maupun videografi. Seri ini digarap secara serius oleh Vivo hingga pada 2024 dua buah ponsel muncul untuk mengisi katalog produk mereka. Adalah Vivo X100 dan Vivo X100 Pro, dua ponsel yang saya maksud. Kedua ponsel punya kemampuan kamera yang unggul lantaran mengadopsi teknologi dari produsen lensa kenamaan Zeiss. Vivo X100 dan Vivo X100 Pro merupakan duo HP pertama di dunia yang mengusung SoC Dimensity 9300 rancangan MediaTek. SoC flagship ini unik karena sama sekali tak mempunyai inti efisiensi sejati pada CPU-nya. Vivo X100 Pro memiliki baterai 5400 mAh yang besar dan kuat, menjanjikan Anda tetap bertenaga sepanjang hari. Meskipun tidak cukup mencapai ketinggian stratosfer dibandingkan beberapa pesaing dalam hal waktu layar berdurasi sekitar 6,5 jam dalam pengujian kami, ini tentu saja tidak mengecewakan. Ini karena chipset MediaTek tampaknya sedikit lebih haus dibandingkan rekan-rekan Snapdragon-nya. And don't show any fear. I've been flying from town to town. Eco Z95G rilis secara resmi di Indonesia pada 21 Mei 2024. HP ini hadir untuk meregenerasi Eco Z75G yang telah beredar pada 2023. Masuknya Eco Z95G tentu merupakan kabar baik bagi konsumen Indonesia. Pasalnya, Eco Z9 menambah opsi HP dengan performa ciamik yang harganya masuk akal. HP ini menggunakan SoC Snapdragon 7 Gen 3, SoC yang cukup mumpuni untuk jalankan game-game berat. Eco Z9 memperoleh upgrade besar di sektor layar.
Ia kini memakai layar AMOLED 6,78 inci yang resolusinya 15K. Pendahulunya, Ico Z7, memakai layar IPS 6,64 inci dengan resolusi Full HD saja. Perlu diketahui, resolusi 15K membuat tampilan jadi lebih tajam dan cocok untuk menonton video. Namun, proses renderingnya jadi agak berat. Untungnya Ico juga menyediakan opsi turunkan resolusi layar ke 1080p yang cocok dipakai saat main game. Ico Z9 juga memiliki speaker stereo sebagai pasangan yang sempurna buat layarnya. Kombinasi layar keren dan speaker stereo mampu ciptakan pengalaman yang asyik saat menonton video atau main game. Menurut kanal YouTube Lim Reviews, speaker stereo Ico Z9 bisa hasilkan suara yang cukup lantang. Ico Z9 pun dibekali 4D Game Vibration untuk menciptakan haptic feedback senyata mungkin saat pengguna bermain game. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2020, Vivo X Series telah dikenal sebagai ponsel kamera sentris dengan kemampuan fotografi dan videografi yang mengesankan. Seri ini digarap serius oleh Vivo, dan pada tahun 2024, mereka meluncurkan dua ponsel terbaru untuk melengkapi katalog produk mereka, yaitu Vivo X100 dan Vivo X100 Pro. Vivo X100 dapat dikenali dengan modul kamera belakang berbentuk sirkular yang besar. Modul ini dikelilingi oleh ring stainless dan menampung lensa kamera dengan penataan simetris. Back cover ponsel ini menggunakan kaca dengan finishing matte yang tidak mudah kotor akibat minyak atau noda sidik jari. Vivo X100 dibekali layar LTPO AMOLED berukuran 6,78 inci dengan resolusi 1.5K. Layar ini mendukung refresh rate adaptif hingga 120 Hz dan kecerahan puncak sampai 3000 nits saat menampilkan konten HDR. Untuk penggunaan di luar ruangan saat matahari terik, layar ini mampu mencapai kecerahan 1472 nits. Vivo X100 adalah ponsel pertama di dunia yang menggunakan SoC Dimensity 9300 dari MediaTek. Meskipun tidak memiliki inti efisiensi, SoC ini menawarkan performa tinggi yang sangat cocok untuk berbagai aktivitas berat, termasuk gaming dan multitasking. Infinix baru saja mengumumkan peluncuran dari varian ponsel Infinix Hot 40i. Perangkat ini menggabungkan fitur dan desain kelas atas dengan harga yang terjangkau. Melalui Infinix Hot 40i, perusahaan memperkenalkan kemajuan penting di segmen ponsel pintar, menampilkan kamera selfie 32 megapiksel dan kapasitas penyimpanan signifikan sebesar 256 GB, dengan RAM yang dapat diperluas hingga 16 GB. Perangkat ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang mencari fungsionalitas dan gaya, dilengkapi dengan kamera ganda 50 megapiksel yang didukung oleh quad LED ring flash, memastikan fotografi berkualitas tinggi. Performa Infinix Hot 40i didukung oleh prosesor Unisoc T606 yang andal, menjadi basis dari kekokohan untuk penggunaan sehari-hari. Kemampuannya dalam menghasilkan performa maksimal juga didukung GPU Mali G57 MP1 dengan frekuensi 650 MHz. Infinix Note 40 resmi diperkenalkan hadir di pasar Indonesia pada 21 Maret 2024 lalu. Sejatinya, ini merupakan produk HP kelas menengah yang dibanderol dengan harga 2 jutaan. Walaupun harganya relatif murah dan terjangkau, HP Infinix ini tetap tampil dengan desain dan spesifikasi yang layak dipertimbangkan. Tidak bisa dipungkiri, performa menjadi salah satu keunggulan yang terlihat ditawarkan oleh Infinix Note 40. Sebab HP Infinix ini diketahui hadir mengadopsi performa chipset MediaTek Helio G99 Ultimate. Keunggulan lain yang dibawa hadir Infinix Note 40 yakni layar berpanel AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Ini merupakan layar berukuran luas, yakni 6,78 inch yang mampu menyuguhkan tampilan gambar dalam resolusi Full HD+. Infinix mengklaim, bidang layar ini didukung pula tingkat kecerahan puncak sampai 1300 nits dengan kedalaman warna 10 bit. Di sektor kamera, Infinix Note 40 hadir menyuguhkan susunan 3 lensa melalui punggung belakangnya.
Sebagai kamera utama, didapuk lensa beresolusi 108 megapiksel yang ditemani dua lensa lain dan LED flash untuk bantu pencahayaan di kondisi gelap. Kamera utama beresolusi tinggi di HP Infinix ini mendukung pengambilan gambar dengan hasil yang tergolong jernih dan berkualitas. I need you to hear and don't show any fear. Pasar Indonesia kedatangan HP mid-range yang sangat menarik dari Infinix yaitu Infinix Note 40 series. Ada dua model yang hadir, yaitu Infinix Note 40 dan Infinix Note 40 Pro. Sebagai model yang lebih tinggi, Infinix Note 40 Pro menawarkan kemampuan dan spesifikasi menarik, salah satunya ada pada sektor charging. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dari layarnya ini adalah menawarkan kepuasan yang baik. Ukuran layarnya luas yaitu 6,78 inci menggunakan desain layar curved atau lengkung. Hal ini membuat ukuran bezelnya terlihat tipis dengan ultra narrow bezel 55 derajat curved dan rasio layar ke bodi mencapai 89,6%. Untuk kualitasnya, Infinix Note 40 Pro mengandalkan panel AMOLED yang cukup cerah dan mampu menghasilkan warna yang kaya. Fitur pengisian daya utamanya mengandalkan fast charging 70 watt multi-speed. Menariknya, terdapat 3 mode pengisian daya yang bisa digunakan sesuai kebutuhan Anda. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi waktu atau pemakaian saat baterai sudah terisi penuh. Misalnya low temp mode dengan kecepatan pengisian daya yang rata-rata, tapi memiliki keamanan yang lebih baik. Bahkan, saat dibandingkan dengan hyper mode, bodinya mampu menghasilkan suhu yang lebih rendah hingga 10 derajat selama proses pengisian daya. Mode ini juga mampu membuat daya baterai jadi lebih awet seharian. Infinix tampak serius menggarap segmen ini. Alhasil, seri ini berlanjut dengan hadirnya Infinix GT20 Pro. Konsumen Indonesia bisa memesan ponsel tersebut mulai 21 Mei 2024. Sebetulnya tidak ada perubahan yang signifikan pada desain Infinix GT20 Pro. HP ini masih mengusung desain yang sama seperti pendahulunya. Infinix menyebut desain kedua HP dengan istilah Mecha Design. Ciri khas desain ini terlihat dari adanya garis-garis asimetris di bodi belakang. Namun, ada 3 perbedaan kentara yang saya catat. Pertama adalah modul kamera. Infinix GT20 Pro punya layar AMOLED 6,78 inci dengan resolusi Full HD. Layar tersebut mendukung refresh rate hingga 144 Hz untuk menjalankan game-game tertentu. Serta mendukung 1,07 miliar warna. Refresh rate bisa diturunkan ke 120 Hz dan 60 Hz untuk menghemat baterai. Selain layar yang berkualitas, terdapat 3 hal yang saya pikir membuat pengalaman main game di Infinix GT20 Pro jadi menyenangkan. Ketiganya adalah keberadaan speaker stereo, sensor giroskop fisik, dan haptic feed yang mantap. Infinix Note 40 Pro Plus 5G mengusung desain yang menurut kami cukup mewah di kisaran harganya. Pada varian vintage green yang kami pegang, Anda akan disuguhkan back cover dengan material menyerupai kulit dan warna hijau yang kalem serta elegan. Note 40 Pro Plus 5G mengusung layar lengkung berukuran 6,78 inci. Panelnya AMOLED, punya resolusi Full HD dan refresh rate 120 Hz, kualitas layarnya pun khas panel AMOLED. Terang dengan warna yang menggugah selera. Penggunaan di bawah sinar matahari bukan masalah. Kamera utama 108 megapiksel cukup oke untuk mengabadikan momen sehari-hari, baik pada kondisi cahaya yang ideal maupun low light. Gambar yang dihasilkan tajam, saturasinya agak diangkat dari suasana aslinya. Dan dynamic range-nya lumayan. Mode Super Night cukup berhasil menjaga nuansa malam sesuai aslinya. Foto jadi terlihat lebih terang, tapi tidak mengubah kesan natural. Infinix Note 40 Pro Plus 5G dipersenjatai chipset MediaTek Dimensity 7025G 6 nanometer. Dari segi performa, untuk penggunaan sehari-hari menurut kami tidak ada masalah. Semua terasa gesit dan lancar. Bagi yang gemar main game, judul seperti Mobile Legends bisa dimainkan dengan lancar pada setting grafis ultra super.
Salah satu peningkatan terbesar pada Samsung Galaxy M15 5G adalah penggunaan layar Super AMOLED berukuran 6,5 inci. Panel ini menawarkan kualitas visual yang sangat baik dengan kedalaman warna yang kaya, kejernihan, dan ketajaman yang luar biasa. Dibandingkan dengan layar IPS atau PLS LCD yang umum di kelas harga ini, Super AMOLED pada M15 5G memberikan pengalaman menonton yang jauh lebih memuaskan. Samsung Galaxy M15 5G menawarkan konfigurasi kamera yang lebih lengkap dibandingkan pendahulunya. Terdapat 3 kamera di bagian belakang, kamera utama 50 megapiksel dengan autofocus, kamera ultrawide 5 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Ditenagai oleh chipset Dimensity 6100 yang diproduksi dengan fabrikasi 6nm. Samsung Galaxy M15 5G menawarkan performa yang cukup tangguh untuk kelas menengah. Chipset ini didukung oleh prosesor octa-core dan GPU Mali G57MP2, menjadikannya ideal untuk penggunaan sehari-hari dan multitasking. Ponsel ini hadir dengan RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB, yang cukup untuk menjaga kinerja tetap optimal. Layar Super AMOLED 120Hz Samsung juga ada pada HP ini dan dijamin tidak akan mengecewakan. 3 kamera belakang masing-masing memiliki resolusi 50, 8, dan 5 megapiksel. Jelas sudah siap menghadirkan kualitas foto unggulan yang jadi andalan Samsung. Galaxy A55 mengusung layar Super AMOLED berukuran 6,6 inci. Beresolusi Full HD. Samsung memberikan dukungan refresh rate hingga 120 Hz, tingkat kecerahan 1000 nits dan Vision Booster. Layar Samsung S24 Ultra tersebut mengusung panel Dynamic LTPO AMOLED 2X berukuran 6,8 inci. Layar ini mendukung resolusi QHD+, Adaptive Refresh Rate 120 Hz, tingkat kecerahan layar puncak hingga 2600 nits, Vision Booster, HDR10. Untuk fotografi, Galaxy S24 Ultra dibekali kamera utama 200 megapiksel. Kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera telefoto 10 megapiksel zoom, dan kamera telefoto 50 megapiksel. Mengawali tahun 2024, Samsung memperkenalkan HP seri Galaxy A terbaru yakni Galaxy A25 5G. Ponsel kelas menengah ini menjadi ponsel pertama yang membawa desain seri A baru di tahun ini. Layarnya berukuran 6,5 inci dengan panel Super AMOLED dan resolusi FHD. Layar ini mendukung refresh rate 120 Hz dengan tingkat kecerahan maksimal 1000 nits, dan dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Samsung Galaxy A15 5G mengadopsi panel layar Super AMOLED dengan ukuran 6,5 inci dan resolusi Full HD. Ini memberikan pengalaman visual yang tajam dan warna yang hidup, serta tingkat kecerahan yang tinggi hingga 800 nits, memudahkan penggunaan di bawah sinar matahari. Diperkuat dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, Samsung Galaxy A15 5G menawarkan daya tahan yang lama. Selain itu, dukungan fast charging 25 Watt memungkinkan pengisian daya yang cepat. Samsung Galaxy A15 5G mengadopsi panel layar Super AMOLED dengan ukuran 6,5 inci dan resolusi Full HD. Ini memberikan pengalaman visual yang tajam dan warna yang hidup, serta tingkat kecerahan yang tinggi hingga 800 nits, memudahkan penggunaan di bawah sinar matahari. Diperkuat dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, Samsung Galaxy A15 5G menawarkan daya tahan yang lama. Selain itu, dukungan fast charging 25 Watt memungkinkan pengisian daya yang cepat. Memiliki HP berkualitas baik di kelas harga mid-range bisa jadi merupakan impian sejumlah orang.
Di antara HP kelas menengah yang berseliweran di pasar Indonesia, ada Samsung Galaxy M50 45G. Yang cukup menonjol berkat baterai yang besar dan layar yang memukau. Smartphone yang memasuki rentang harga 6 jutaan ini hadir dengan baterai 6000 mAh, layar Super AMOLED Plus berukuran besar, serta kinerja Exynos yang cukup memadai untuk aktivitas berat. Di dalam cangkang bodi Samsung Galaxy M54, tersemat SoC kencang bernama Exynos 1380. Ini merupakan SoC yang juga digunakan Samsung Galaxy A50 45G. Chipset buatan Samsung tersebut berjalan pada fabrikasi 5 nanometer, dan menjadi penerus bagi Exynos 1280 yang mengotaki Samsung Galaxy M30 45G. Urusan fotografi, Samsung memang tidak ada lawan. Bagaimana tidak? Galaxy M50 45G sudah disematkan dengan sensor utama 108 megapiksel yang dilengkapi Optical Image Stabilization.